teman-teman media ini sudah bergerak mungkin dari tahun 2017-an. Dari tahun 2017 teman-teman dengan jiwa kepeloporannya menginisiasi akun Instagram daerah. Jadi ada info di Dayakolot, info di Balagenda, info di Bojong Soang, IG Cicalengka dan lain-lain. Di situ terkait berita yang diekspos itu berita kedaerahan Pak Uman. Jadi kayak kemarin nih ada gerakan dari teman-teman info di Dayakolot, mereka membantu salah satu bapak-bapak yang terbaring sakit dan penggalangan dananya hanya mengoptimalkan dari akun tersebut Pak. Jadi sudah bergerak lama dan harapannya yang jelas dari teman-teman admin di setiap Kabupaten Bandung ini bisa memiliki perlindungan, perhatian, karena dari kemarin ya kita tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah. Jadi teman-teman di sini benar-benar bergerak sendiri dan alhamdulillah ada Bupati Bandung baru, mudah-mudahan jadi perhatian dan menjadi hal positif untuk kita. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Mungkin itu Pak, saya sebagai pembuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif yang prakarsai pertemuan kali ini dan juga teman-teman media yang sudah terbangun dari 2017 dari mulai ujung Bon sampai ke ujung wetan Nagreg ya, sampai selatan dan utara. Saya kira bahwa pertemuan kali ini memang pertemuan yang sangat menggembirakan dan bisa bersilaturahmi dengan semua, dan kemudian ada kegiatan nanti malam di Poska Pangalengan. Maksudnya aja bawa istri saya karena besok ada kegiatan di Mandiri. Kebetulan akan menginap di daerah di Pangalengan dalam rangka melihat situasi kondisi di lapangan, karena kalau kita lihat potensi di masing-masing daerah ini sangat luar biasa. Dan teman-teman yang di media center dari masing-masing kecamatan yang sudah terbangun, saya ucapkan terima kasih. Ini sangat menggembirakan bagi saya. Artinya saya tidak bisa membangun lagi rubrik atau budaya. Saya akan menggunakan komunitas, karena nanti saya rencana ke depan itu akan membentuk rumah komoditi. Jadi kalau bersedia dan siap untuk bekerja sama untuk membangun daerah masing-masing, insya nanti ada wadahnya, yaitu kita akan membuat rumah komoditi yang mana di sini memang sangat dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Dan ini ada informasi yang sangat menarik bagi teman-teman yang sudah terkibar tahun 2017. Nah, saya tadi ke Keminfo ya, ke Kementerian Informasi, bahwa setelah saya sampaikan di Kabupaten Bandung ini ada 60 desa yang masih blank spot. Sementara kita ke depan setelah saya terpilih kemarin tanggal 9 Desember ada program Smart City, bahwa program Smart City ini berbasis internet di masing-masing desa. Sementara kita ada 60 desa dan alhamdulillah barusan direspon dari Kemenfo, ini akan diperbaiki dan ternyata program-program Kemenfo ini sangat luar biasa. Saya barusan langsung ditawarin, jadi ke depan itu dalam tahun 2021-2022 ini kita akan membangun talenta digital, ekonomi digital, dan broadband digital. Pak Jokowi mau launching tahun 2021. Nah, ini salah satu peluang yang tentunya harus kita tangkap. Dan alhamdulillah barusan saya sudah punya data untuk Kabupaten Bandung ada 400 orang yang hari. Nah, silakan nanti yang mau melakukan pelatihan entrepreneur dan sebagainya, karena yang menguasai digital ini maka dia berpeluang untuk bisa kaya di masa yang akan datang.
Kita bentuk entrepreneur yang memahami digital tapi menjadi pengusaha, karena di digital ini kita bisa membentuk para pelaku usaha. Nah, silakan daftar Kang Arif nih. Saya alhamdulillah barusan sudah kasih data nih 400 orang yang mengaku ya bisa siap ya, siap jadi pengusaha muda tapi menguasai digital. Ini saatnya, karena sekarang saatnya milenial ini muncul dengan yang memahami dan paham tentang informasi dan digital. Polanya seperti apa tadi? Ini salah satu program saya, harapan saya bahwa ke depan salah satu programnya adalah membuat Bandung Pedas Creative Hub. Bandung Pedas Creative Hub ini adalah membuat ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif di masyarakat di masing-masing desa yang nanti akan disatukan dan dimasukkan ke dalam database yang mana ada rumah komoditi. Kita sudah siapkan format itu, dan insya Allah begitu dilantik kita akan launching. Bagi teman-teman yang sudah berkiprah tahun 2017, monggo saya kasihkan tawaran ini, dan jadikanlah media ini menjadi media yang mendapatkan penghasilan. Nanti kita olah seperti apa, nanti kita latih. Jadi supaya media ini betul-betul bisa bermanfaat untuk umum dan sebagai adminnya juga ada pendapatan. Silakan insya Allah mungkin minggu depan atau bulan depan kita ada pelatihan ya. Terusan saya alhamdulillah dengan kepala badan ketemu, dan salah satu ternyata di tempatnya di Kota Bandung di Jalan Pajajaran. Yang selanjutnya dalam konteks media tentunya saya mohon informasi, tapi tolong arahkan informasi ini yang mana informasi yang lebih positif. Barangkali misalkan bahwa di daerah misalkan Banjaran atau Arjasari, sebutkan dan sampaikan informasi-informasi kepada publik yang mana publik bisa langsung apakah dibentuknya nanti destinasi wisata atau desa wisata, ini bisa kita rubah dan kita bikin komitmen semacam ada KSO dengan siapa banyak nanti kita olah, tapi yang paling penting untuk supaya media ini betul-betul bermanfaat bagi dirinya, bagi admin, bagi masyarakat dan bagi umat. Ya, insya Allah kita akan adakan pelatihan khusus bagi pencipta media. Silakan untuk dibintek atau dilatih sehingga dijadikan semacam ada ini sebagai media yang paham dan menjadi entrepreneur. Nah, alhamdulillah untuk itu saya ini kebetulan Kang Arif mengundang saya, jadi saya harus ada bahan. Jangan sampai saya hadir di sini tidak ada bahan dan potensi. Dan alhamdulillah ini sangat menggembirakan. Dengan dicatat saja Kang Arif. Dan yang terakhir, bahkan saya dengan Ahsanul tetap amanah dan istiqomah. Amin. Nah, sehingga apa yang harus saya lakukan untuk mendorong perkembangan ini media di masing-masing kecamatan, dan kalau bisa tercatat secara langsung ya mengenai direct informasi. Kenapa? Karena nanti ke depan diharapkan adanya informasi yang langsung direct ke lapangan. Tentunya media-media katakan lokal di masing-masing kecamatan ini yang lebih fokus terhadap pengembangan dan daerah, dan menyampaikan juga informasi-informasi baik misalkan nanti ke depannya mudah-mudahan jalan terus sakti dan informasi yang lain. Dan yang paling penting juga, jadikan media ini sebagai corong masyarakat untuk bisa lebih bermanfaat dalam hal tingkat pelayanan dan adanya semacam narasumber untuk dijadikan suatu bahan diskusi yang pada akhirnya menjadikan
referensi untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas semuanya, dan mudah-mudahan media yang tersebar di 31 kecamatan ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar masing-masing. Terima kasih. Tidak kurang kasihan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bapak. Lalu selanjutnya akan ada diskusi seputar perkembangan media sosial di pemerintahan Kabupaten Bandung. Barangkali dari para admin ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak mengenai perkembangan media sosial, silakan. Ini mic-nya ke si A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari majalah.id, Pak. Mau majalah.id. Sebenarnya Pak, tadi menarik persoalan bagaimana adanya Bandung Bedas ya, Creative Hub ya. Artinya, tapi Pak, pertanyaannya, saya kan orang Majalaya yang di timur. Sebetulnya pusat kebudayaan itu dibangun juga kemarin misalnya gedung Sabilulungan itu Pak. Tapi karena lokasinya di Soreang gitu, jadi orang timur itu agak hal-ream Pak ya, untuk mengakses terlalu jauh gitu. Nah, terkait itu apakah tipe pusat kebudayaannya itu selalu terpusat gitu, atau kemudian jadi satelit Pak, jadi dia tersebar di berbagai tempat. Jadi artinya Majalaya juga punya kreatif hubnya sendiri gitu. Lalu yang di atas Kertasari juga punya kreatif hubnya sendiri. Karena kontur geografi dan demografi Kabupaten Bandung kan memanjang gitu, sehingga kalau selalu terpusat itu mustahil merata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya senang dengan penyampaian Bapak bahwa digital adalah hal yang sama yang menjadi pokok. Sementara kalau kita runut digital itu kan dia karakter abad 21 yang berbeda dengan karakter abad 20 gitu. Kalau saya lihat ya kepemimpinan Bupati kemarin itu karakternya terlalu abad 20, artinya terpusat segalanya gitu ya. Terpusat, tipenya festival yang besar-besar tapi terpusat. Sementara karakter abad 21 itu ya kekuatan publik gitu. Kayak sesuatu hal bisa menjadi ramai dengan cepat dengan kekuatan media-media yang tersebar ini kan. Jadi kekuatan massa itu sangat kuat dan tersebar, tipenya bukan terpusat. Nah, dari karakter itu yang saya selalu penasaran itu tentang seberapa mungkin komunitas-komunitas di daerah itu usul program ke kabupaten gitu dan itu didanai. Kalau lihat saya kementerian sekarang, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia buka fkb.id, itu saluran yang open call program setiap tahun. Jadi ini sampai akhir April siapapun itu bisa bikin rumusan program untuk dia bikin temanya, lalu kemudian dikurasi oleh tim pusat untuk mendapatkan dana-dana hibah gitu. Nah, apakah hal-hal semacam itu juga hari ini bisa diwujudkan, ada programnya gitu. Jadi semacam dana-dana open call, dana hibah yang open call publik gitu. Sehingga ketersebaran event itu bisa terjadi gitu Pak. Jadi ada festival adanya di pusat doang gitu, di Soreang. Jadi semua itu selalu di drop ke pusat gitu. Sementara di daerah-daerahnya kadang tidak begitu membudaya gitu. Sip. Dua pertanyaan itu Mas. Enggak, info RCK. Enggak. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Saya
terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya selaku sama juga dari tim Kabupaten Bandung, saya dari RCEK. Jadi mungkin ini lebih ke ini sih Pak, karena banyak warga RCEK Pak. Jadi mereka tuh merasakan bahwa untuk kegiatan seperti ya kayak mungkin Akang tadi bilang ya, tentang kayak festival dan lainnya itu terpusat di Soreang gitu kan. Namun saya juga ingin menyuarakan itu suara-suara dari warga di timur juga. Selain tadi festival mungkin beberapa ada yang kurang mendapatkan ya maksudnya perhatian dari pemerintah pusat gitu kan, kayak lebih ke pemerataan sih. Dan ya paling gitu aja sih Pak, maksudnya lebih sama juga dengan kakak yang sebelumnya dari Majalah tadi gitu. Terima kasih. Mang Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oki dari Info Polos ya Pak. Untuk mengenai administrasi Pak, birokrasi nih, kan wilayah Kabupaten Bandung itu luas. Sedangkan ini kan terpusat nih di Soreang. Bila mana warga misalnya dari Nagrek tuh ini administrasi itu langsung ke Soreang kan. Kadang-kadang kan membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, yang lama gitu kan, ribet dia juga kan, apa namanya, saya itu waktunya berulang gitu kan, untuk birokrasi administrasi ini. Apakah ada terobosan apa gitu Pak untuk digitalisasi dalam administrasi gitu Pak, biar memudahkan warga-warga kita gitu Pak yang di Kabupaten Bandung. Ya cuma itu aja sih Pak, untuk memudahkan gitu ya dalam birokrasi administrasi di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih kepada para admin yang tadi telah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya akan langsung dijawab, Bapak. Diulangi lagi pertanyaannya. Terima kasih dari Majalaya, RCEK dan Depolot. Saya kira bahwa pertama dalam rangka penyebaran tempat sarana yang tentunya ini menjadikan suatu PR ya. Tapi kalau kita lihat potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah ini sangat luar biasa. Contoh soal saya kemarin di Aceh, di Kecamatan Pasir itu ada yang namanya tempat lahirnya juga, yang mana ini menjadikan suatu fenomenal. Di situ ada tempat, tetapi tidak maksimal. Nah, artinya silakan saya mau mendapatkan informasi dari teman-teman di masing-masing kecamatan. Yuk, mumpung belum dibahas RPJMD-nya, silakan sampaikan informasi itu. Saya itu ada admin juga, ada langsung ke handphone saya langsung atau ke admin, ke TA. Nah sehingga saya memahami dan mengetahui. Contoh di Majalaya itu ada gedung koni daripada airnya dipakai kan bisa aja dimanfaatkan, ditingkatkan fasilitasnya, sarananya. Katakan misalkan teman-teman punya keinginan untuk menempati, ya monggo deh, itu milik rakyat. Ya, silakan. Atau di Pacet kemarin itu juga lah, wah tempatnya bagus, di-desain menjadikan tempat wisata tentang seni budaya, khusus bahasa Sunda, khususnya seni tari Depongan kan bisa. Ada lagi di RCEK itu kan penduduknya padat, terus banjir. Terus bagaimana untuk bisa mengantisipasi dan meminimalisir persoalan banjir. Terus masalah pendidikan itu masih kurang kan sedikit. Dekolot antara Andir dengan Dekolot itu kan perbatasan yang saat ini menjadikan rutinitas masalah banjir. Saya kemarin Dekolot sudah membuat semacam rumah untuk rumah singgah. Kantor RW ditingkatkan menjadi rumah singgah di Desa Citerep.
itu sudah saya lakukan walaupun sebelum saya belum dilatih, saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kenapa ya? Ke depan jangan sampai dibiasakan banyak itu kan. Terus mengenai tadi usulan masalah anggaran program. Mau program apa ada, cuman masalahnya masyarakat tahu atau tidak. Ini kekurangan informasi, kekurangan punten. Ya, corong mungkin lah, atau advokasi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini program pemerintah. Dari mulai bagaimana masyarakat dari yang nganggur supaya bisa bekerja, itu semuanya sudah ada. Dari masyarakat, dari mulai pemuda dan pemudinya punya keahlian, ini sudah ada semua program. Hanya masyarakat apakah tahu detailnya? Maka sok kita diskusi dengan nanti kalau setelah saya dilantik, di situ ada kepala dinas untuk menginformasikan bahwa contoh kepala dinas tenaga kerja ini mendalami tentang hal ini dan sebagainya. Uang untuk anak-anak kita, teman-teman kita di Kabupaten Bandung itu sudah ada anggaran setiap tahun. Bagaimana menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Jepang, jadi ke Korea, dilatih dulu, anggarannya sudah ada, tiketnya sudah disiapkan, paspornya sudah disiapkan. Bagaimana supaya anak-anak ini atau masyarakat Kabupaten Bandung bisa mempunyai keahlian. Ada BLK, Badan Latihan Kerja. Pertanyaannya apakah selama ini masyarakat tahu atau tidak? Ini berarti kan kurang informasi. Nah dengan media ini salah satu sarana bagaimana bisa menyebarluaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung ini sudah disiapkan dari pemerintah. Nah mumpung sekarang masih belum dibahas RPJMD, ya maka kalau dari teman-teman tadi mempunyai keinginan ada tes call seperti apa, ya silahkan diusulkan dalam musrenbang. Karena kita tidak bisa ujuk-ujuk mengandalkan fungsi dari teman-teman di lapangan itu sampaikan kepada masyarakat bahwa musrenbang itulah salah satu media untuk menyampaikan informasi dan harapan dan menyampaikan program. So, maka saya minta dari teman-teman apakah ini berkelompok atau parsial, silakan. Mumpung sekarang belum diketok palu, mau seperti apa pola dan programnya. Tapi mohon maaf, kalau APBD itu tidak bisa duit langsung dalam konteks sekarang betul langsung dikasihkan seperti itu. Dan mekanisme. Dan mumpung ini awal waktu saya mau masuk sebelum dilatih, ya silakan buatkan program yang sesuai dengan nomenklatur. Contoh tadi saya sudah dapat 400 orang untuk dilatih menjadi media yang betul-betul menjadi pemuda-pemudi ya, yang entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha muda dengan memahami tentang media. Contoh saya tadi saya silaturahmi sehingga saya langsung mendapatkan 400 orang untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Contohnya seperti itu. Pengen cerita tadi semacam pelatihan, ada pendidikan vokasional supaya kita dilatih untuk pesantren. Di pesantren boleh ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan vokasional. Nah, di sekolah itu di pesantren misalkan sambil ngaji, sambil ngaos, melak lele, kan bisa menghasilkan duit. Contoh kecil seperti itu. Jadi apa yang tidak bisa menghasilkan duit, semua bisa menghasilkan uang. Dengan media, dengan kita memahami digital, kita bisa menguasai dan kita bisa menghasilkan uang. Jadi kalau para pemuda-pemudi saat ini masih mengatakan saya agak punten, berarti tidak punya kreativitas, tidak mempunyai inovasi. Punten, saya bukan nantang, tapi silakan bagi teman-teman mempunyai keinginan dan motivasi inovasi yang lebih tinggi, sok diskusi dengan saya, hayang naon. Saya arahkan nanti ke depan ada Bandung Kreatif, Bandung Bedas Kreatif Hub. Disitulah muncul potensi wisatanya apa, potensi ekonomi kreatifnya apa, potensi seni budayanya apa. Itu di dalam Bandung Bedas Kreatif Hub itu dimunculkan. Nah, apakah tadi teman-teman yang sudah tergambar di masing-masing kecamatan ini dan menjadi perwakilan di masing-masing kecamatan akan bekerja sama dengan Bandung Bedas Kreatif Hub? Ya monggo.
Kita nanti buat kantor di pusat di Kabupaten Bandung. Teman-teman mempunyai media seperti ini dikerjasamakan, ya silakan, boleh. Artinya lebih mendalam lagi ke entrepreneur, bahwa teman-teman di lapangan tiap kecamatan bukan hanya mengupload mengenai informasi yang sifatnya umum, tapi memberikan database berapa para pelaku UMKM di masing-masing desa itu dari aplikasi yang dibuat di masing-masing desa. Nah itulah yang namanya rumah komoditi. Rumah komoditi ini bisa connecting dengan rumah Bandung Pedas Creative Hub. Semua potensi ada 7 macam, baik itu ekonomi kreatif, seni budaya, pengembangan pendidikan dan sebagainya, itu dimasukkan dalam Bandung Kreatif. Silakan nanti sewaktu-waktu atau nanti setelah saya dilantik, kita akan sampaikan informasi seperti itu sehingga siapapun masyarakat Kabupaten Bandung mempunyai peluang yang sama untuk lebih bisa meningkatkan ekonominya di masyarakat Kabupaten Bandung. Kita ada anggaran 60 juta untuk ekonomi per RW. Kalau saya hitung itu, kalau seandainya 60 juta dibagi, katakan satu orang 2 juta rupiah untuk modal usaha awal, 60 juta dibagi 2 juta berarti 30 orang per RW. 30 orang per RW kalau dikali 4.265 RW berarti saya bisa menciptakan lapangan usaha sebesar sekitar 130.000 lapangan usaha baru. Bayangkan. Kalau itu diputarkan setiap hari atau setiap bulan, uang tersebut modal bergulir tanpa bunga, saya yakin ekonomi Kabupaten Bandung akan cepat pulih kembali. Ya, seperti itu. Ada yang namanya ekonomi bankrupt. Ada yang namanya bandros. Bandros itu dia menguasai dan di dalam kantornya itu 200 komputer. Tapi dia bisa menyampaikan marketing 16.000 produk dan penghasilannya sehari omsetnya kurang lebih sekitar 800 juta. Nah teman-teman di sini saya berharap bukan hanya mengupload yang sifatnya informasi yang umum, tapi tadi arahkan kepada ekonomi kreatif yang padanya bisa ada penghasilan. Oke, kita ciptakan nanti ke depan. Ayo kita sama-sama bangun Kabupaten Bandung. Yang kedua, penyebaran sama ya tadi kita akan melihat potensi-potensi, baik potensi tentang wisata dan sebagainya, dan termasuk tadi mengenai kebutuhan digitalisasi tentang administrasi. Ke depan membuat KTP, membuat kartu keluarga nggak usah datang lagi ke Soreang, cukup didapatkan di desa masing-masing. Dengan sistem digital, kita hanya seperti bentuknya ATM, yang namanya ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Kita KTP cukup di desa, hanya minta barcode saja, connecting melalui email. Nah ini perlunya SDM yang lebih lebih mumpuni. Perangkat desa, kalau masyarakat misalkan di desa sadayana tegaduh email, cukup datang di desa connecting langsung ke Dukcapil langsung connecting barcode-nya, barcode ketika keluar langsung ditempel ke dinas scan, maka keluarlah KTP, maka keluarlah nanti kartu keluarga, maka keluarlah nanti surat keterangan lahir, surat keterangan mati dan lain sebagainya. Itu ada 6 administrasi akan lebih cepat lagi. Jadi orang Nagreg itu kudu datang ke Soreang. Zaman diwari sistem IT, sistem canggih itu kudu bingung. Transaksi ini jadi genggaman bisnis itu sudah di genggaman tangan kita. Manfaatkan Android ini yang betul-betul bermanfaat. Punten, saya pengalaman saya nih. Pada waktu dulu saya usaha di Indonesia, tapi saya bekerja jadi anggota DPR berjalan hanya dengan handphone. Transaksi miliaran pun berjalan. Saya punya kapal di Papua, salah satunya berjalan. Usaha di di Kupang, di Bali, semua berjalan. Tapi saya diam di Bandung. Dengan IT, dengan digitalisasi, kita mampu menembus langkah-langkah yang sifatnya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ya. Jadi administrasi tadi saya kira sudah saatnya lah kita melek tentang IT, kita melek tentang digital, dan insya Allah saya akan mengikuti zaman. Dan insya Allah saya tidak akan terlalu elitis tentang bagaimana pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Doakan saya segera dilantik dan insya Allah akan bekerja dalam 100 hari kita maraton bekerja untuk masyarakat Kabupaten demi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten.
selanjutnya ada beberapa pertanyaan Pak dari warganet atau netizen ya Pak. Yang pertama dari Muhammad Hamdan 11. Pak, sekarang kan ekonomi wisata lagi lesu nih, katanya dihantam pandemi. Nah, kira-kira terobosan apa yang Bapak tawarkan supaya perekonomian di sektor wisata Kabupaten Bandung bisa pulih kembali? Dan program apa untuk memajukan industri kreatif di Kabupaten Bandung? Atau semua? Langsung dijawab atau Ada beberapa. ada 5 Pak kurang lebih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Gani Sontani, kapan dilantik Pak? Begitu. Yang ketiga dari Ibad NF, saya ingin bertanya bagaimana inovasi untuk menampung anak muda kreatif yang bergerak di dunia digital. Katanya karena selama ini tidak ada wadah yang bisa mendukung pergerakan para pemain digital. Gitu. Akhirnya orang-orang kreatif ini akhirnya memilih untuk berkarir di kota tetangga karena di Kabupaten Bandung sendiri tidak diwadahi katanya Pak. Kemudian selanjutnya dari Suguru Rizan. 1. Apakah siap mengatasi banjir yang sudah menjadi penyakit menahun Pak? Yang kedua, apakah siap membangun pasar tradisional yang nyaman dan bersih? Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap Bapak berkenaan dengan situs sejarah atau cagar budaya di Kabupaten Bandung yang sekarang ini memang sudah banyak terbengkalai? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada warga netizen yang sudah menyampaikan, dan ini luar biasa ya. Yang pertama, bagaimana ekonomi wisata ini bisa berkembang dalam kondisi pandemi? Boleh, bisa aja berkembang. Tapi di sini juga kita harus mengikuti prokes. Jadi tidak usah begitu. Pertama, bahwa setiap pengunjung yang mau masuk itu protokol kesehatan itu dilakukan. Pengecekan suhu, kalau bisa misalkan di swab, PCR ya, atau di apa namanya, di gel, tes dulu lah. Terus yang kedua, waktu jangan sampai larut malam, dibatasi lah, termasuk ditata tempat duduknya, jadi jangan sampai berkerumun dengan kita menggunakan physical distancing atau jaga jarak. Insya Allah ini masih bisa berjalan kalau wisata, termasuk mungkin dalam perdagangan, pasar dan sebagainya. Sampai sebelum mengikuti. Kenapa? Karena kalau kita misalkan stop total, ya ini perputaran ekonomi dan drop, ya kolaps negara kita. Contoh misalkan, karena pandemi ya pelayanan pemerintah membuat KTP diam. Tapi ada salah satu bank dalam kondisi pandemi beruntung. Bank siapa? Bank mana? Bank BTB. Orang lain mau kolaps, tapi BTB untung. Kenapa ya? Mungkin karena konsumtif. Tapi kalau pariwisata tadi boleh jalan, tapi dibatasi dengan aturan prokes yang tentunya tidak berlebihan lah. Yang biasanya misalkan dalam kondisi normal kapasitasnya 10.000, yang minimal sekarang menjadi 2.500 lah. Itu dibatasi. Artinya ada informasi yang lebih disampaikan kepada publik atau pada pengunjung. Dan yang keduanya, pengunjungnya jangan memaksakan kalau seandainya kondisi berkerumun. Artinya tidak ada alasan untuk ditutup dan masih bisa berjalan selama itu bisa menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, mengenai sektor wisata, industri kreatif bisa berjalan, yang tentunya saya kira bahwa di tiap-tiap daerah itu kan ada ciri khas. Contoh di Majalaya kasor Borondong, contoh lagi di Pangalengan kasor wajib, ya, susu dan teh, atau misalkan di Cipela itu kasor gula arena.
Saya pernah ke Cipela, di situ ada potensi bisa. Kalau di Cipela itu kalau kita mengembangkan, ini akan lebih bisa menghasilkan gula aren. Tapi ini bisa produksi kalau ada alat. Nah, saya support nih. Oke nih ada aspirasi, saya bantu alatnya nih supaya daerah di sini bisa berkembang seperti itu. Atau masyarakat dan masing-masing masyarakat itu memiliki keahlian. Para petani itu juga merupakan usaha kreatif kalau dikembangkan. Jadi bukan hanya petani saja dalam artian petani mah konteksnya kepada tertentu, iya betul. Tapi petani itu merupakan suatu petani yang tentunya menghasilkan kebutuhan pangan yang sangat luar biasa. Ini juga kita harus kreatif. Itu bagian daripada kreatif kalau kita kembangkan ke desain usahanya. Jadi menampung padi misalkannya kita jual, itu juga menjadikan ekonomi kreatif. Misalkan dari gabahnya diolah sehingga dihias menjadikan suatu hiasan, itu juga ekonomi kreatif masuk pada kategori itu. Contoh lagi misalkan kayak tadi namanya datang sekolah melak sampe, itu juga kan suatu petani yang tentunya ditumbuhkan dari sejak ini. Itu. Yang kedua tentang kapan dilantik, ya insya Allah saya dilantik ini harus melalui mekanisme dulu. Kebetulan kemarin belum ada putusan dari MK dan insya Allah tanggal 24 ini sidang pembuktian. Ya mudah-mudahan lah bulan Maret atau April prinsipnya kita mengikuti aturan. Dan saya barusan sudah ketemu dengan PLH dan insya Allah dalam pembahasan kinerja dalam program 2022 yang sekarang lagi dibahas di dalam Musrenbang dan RKPD-nya ini terus terkomunikasikan. Nantinya jangan sampai putus harapan dan impian visi misi. Walaupun sekarang ada gugatan ke MK, ya insya Allah doakan bahwa ini akan berjalan lancar dan insya Allah pelantikan tidak akan lama lagi dilaksanakan. Amin. Jadi, walaupun saya belum dilantik karena saya sudah janji pada masyarakat kegiatan keliling yang besok itu yang ke-9 ya, berkesalahan Pengalengan. Dengan saya berkunjung, nanti malam saya ada pertemuan dengan PTPN 8 karena saya berharap bahwa petani di Kabupaten Bandung yang menggunakan lahan PTPN 8 saya tidak mau dikuasai oleh monopolis perorangan, tapi saya meminta itu dikelola oleh masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan. Insya Allah nanti akan dobrak kebijakan itu kan saya berikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menjadi penggarap yang tentunya bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Allah ya, itu yang tentang pelantikan. Kapanpun yang penting kita melalui mekanisme yang benar dan insya Allah kita selalu mengikuti dan patuh kepada aturan. Doakan saja walaupun kita pemenang terbesar dengan mencapai 56,2%, tapi tetap ini kita harus melalui proses itu. Ya, sabar sebentar lah, insya Allah tetap kita akan konsisten, misi-misi kita akan jalankan. Guru gaji tetap kita akan jalankan, insentifnya akan berikan, termasuk guru honor, tenaga honor, dan juga ekonomi kreatif dan termasuk pertanian kita akan tingkatkan karena kita akan fokus pada 3 industri pariwisata, industri kreatif, dan industri pertanian. Yang ketiga investasi untuk menampung media, ya mana tadi saya sudah tawarkan. Kita ada ajaran 400 orang, nanti silakan dengan digital. Jadi gini, yang memegang dan memahami digitalisasi, jadi bukan hanya kita senang atau hobi saja, tapi kita arahkan yang paham dengan digitalisasi ini kita arahkan menjadi entrepreneur. Karena lebih bagus. Kita punya follower hanya apakah ini personal atau kelompok ya. Kalau juga kita akan mengembangkan jasa 400 orang nih, teman-teman mau misalkan lebih ditingkatkan lagi supaya bisa menjadikan suatu penghasilan, ya maka mari setelahnya nanti ketemu dengan Bu Betty ya di KSDM yang jalur jalan ya, kita diskusi lagi, dibidik, dan itu ada program, ada anggaran dan lain-lain. Insyaallah. Tunggu pulsa juga ada pulsa. Artinya kita arahkan sehingga kita bisa lebih kreatif dan bisa mengembangkan, dan saya harapkan yang paham dengan digitalisasi ke depan itu sebagai corong di masing-masing desa kecamatan dan sebagai marketing
Suatu produk di suatu kecamatan bisa dijual antar kecamatan, lokal bisa, domestik bisa. Contoh dari Pangalengan, mana Majalaya itu terjangkit ya? Majalaya bisa kan? Ada apa potensi Majalaya? Bisa jualan ke sorean kan? Jadi dengan sistem informasi tadi ya sekarang kan bisa pengiriman melalui JNE bisa. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi kita di rumah bisa langsung transaksi. Saya ngalamin itu. Nah, ini tolong dikembangkan. Jadi apa yang menjadi merek atau potensi-potensi desa, kelurahan atau kecamatan di masing-masing kecamatan, tolong informasikan. Bila perlu silakan email atau WA ke nomor ini. Boleh. Majalaya misalkan admin kerjasama dengan pedagang atau pengusaha lokal di situ. Contoh misalnya Melonong, nih kalau saya bisa jual atau laku misalkan 1 biji dengan harga 10.000, saya dapat berapa? Dapat 1.000 perak, misalkan 10%-nya. Boleh, itu besar. Jadi duit. Nah, itu informasikan. Silakan komunikasikan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Ya tadi kita tampil sebagai marketing. Bikin agreement. Contoh gula aren daripada hese, misalkan di daerah Rancabali, sebenarnya daerah Rancabali nggak? Ciwidey. Nah di Rancabali kan ada gula aren. Saya butuh atau orang Majalaya aja atau orang Rancakek butuh gula aren, boleh dari Rancabali atau Ciwidey kirim. Kan sekarang transaksinya bisa transfer. Apa bedanya dengan belanja online? Nggak ada yang beda. Ini yang penting jujur. Jadi kalau mesti bayar, yang dikirimkan gitu kan gitu aja. Kalau transfer dikirimkan mana mesti bayar. Ya intinya sistem COD ya, COD atau sistem transfer dulu baru dikirim boleh. So, maka kita mulai hari ini la haula wala quwata, insyaallah saya support hal-hal yang tadi media yang menguasai digital. Yuk kita kerjasama untuk pembangunan di Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya mengatasi banjir, insyaallah kita ada solusi lah. Kita lagi diskusi bagaimana hari ini Kabupaten Bandung dengan bekerjasama atau saya sudah bekerjasama dengan alumni ITB yang saat ini sedang membahas tentang FS-nya. Kemarin FS sudah selesai dan dua ini FS-nya. Insya Allah tahun ini bisa selesai. Kalau ini selesai itu kurang lebih sekitar 1.200 hektar. Kalau 1.200 hektar ini bisa dikembangkan dan membuat danau dan membuat jalan tol di kiri kanannya jalan tol, di tengah-tengahnya danau, insya Allah ini akan mengatasi masalah banjir. Doakan saya mampu menyelesaikan masalah banjir di Kabupaten Bandung, walaupun tidak seluruhnya, tapi minimal berkurang. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching bagaimana bisa mengurangi masalah banjir, dan insya Allah selama kerja saya akan mengadakan pelaksanaan normalisasi sungai di daerah Caengek dan daerah Cikacung, daerah-daerah yang tentunya perlu penyempurnaan dan normalisasi. Itu tidak menggunakan APBD, saya dengan cara saya, dengan cara komunikasi dan silaturahmi dengan swasta dan ataupun swasta. Ya. Siapkan saja media nanti untuk hadir, nanti ditampil, tolong bantu informasi itu di lapangan sehingga masyarakat bisa langsung merasakannya. Yang terakhir, cagar budaya ya. Saya sudah mencatat semua hal itu, kita akan fungsikan kembali. Memang yang kemarin sempat tertidur dan tidak pernah tersentuh, insya Allah kita akan lakukan bagaimana revitalisasi dari semua segmen, sektor, dan termasuk potensi-potensi yang ada. Contoh di Cicalengka Wetan itu ada yang namanya Gua Jepang. Bayangkan, yang saat ini masyarakat luas belum tahu mau apa deh Gua Jepang di Gua Belanda tidak boleh. Ternyata masih ada di Rancakek. Terus daerah cagar budaya yang lainnya, misalkan situs-situs peninggalan di daerah saya mau jauh emas ya. Itu Ayah Candi dibikin beres-beres. Terus di daerah Tegaluar itu ada yang namanya Tegal Sakotak beres-beres. Ini doakan semua potensi dan tolong informasikan kepada kami.
Mungkin di lapangan lebih paham bahwa ada potensi nilai ini, silakan sampaikan. Saya tidak sebetulnya tidak alergi dengan kritisan. Saya siap untuk dikritisi demi untuk membangun dan kemajuan. Karena jadinya saya seperti ini karena saya itu selalu dikritisi dan saya selalu ikut dan saya tidak didolimi beriman. Dan termasuk nanti ya itulah salah satu kesuksesan saya, dan insya Allah saya akan mampu melewati hal tersebut, dan ke depan kita sama-sama dengan semua potensi dan keahlian masing-masing untuk sama-sama membangun kabupaten. Terima kasih ya karena waktu yang sudah cukup sore. Senang Mas Nar, Kak Arif, ya silakan untuk sesi pertama saya kasih data 400 orang, maka dikasih segmennya ASN berapa orang, nanti dari sini berapa orang, connecting teknis di Kang Arif ya disampaikan, dan mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat tentunya untuk kemajuan para pencinta media digital yang tentunya demi kemakmuran dan kemajuan Kabupaten Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang tentunya kita akan lakukan. Maka mau per 3 bulan sekali diagendakan ya ke depannya atau seperti apa, insya Allah kita akan agendakan. Saya butuh informasi, saya butuh masukan-masukan untuk bagaimana percepatan pembangunan di Kabupaten. Tenun. Alhamdulillah, menurut pisan ya, jelas banget gitu ya, jelas sekali pemaparan dari Bapak Bupati. Nah, sekarang Pak ada foto dan video bersama admin ya, mungkin berdiri para admin. Di luar aja. Iya, berarti pertanyaan gitu ya telah menonton untuk menghilangkan kepenasarannya ya Bapak juga terima kasih Ibu, terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Kita cukupkan saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bandung Pedas. Syukur dicabut dulu ya mungkin. Udah ini. Kalau saya ngomong Kabupaten Bandung, jawabnya bedas ya. Kabupaten Bandung. Oh bagus. Suaranya gitu segitu. 1, 2, 3. Kabupaten Bandung. Bapak pengen foto. Ayo. Hayu gabung, hayu. Dipakam, pedas. Di mana Kang ek bobo di situ? Mana gitu? Hah? Apa di mana, Bu? Di villa.
bahagia dan menggembirakan ya saat ini saya bisa bertatap muka dengan para admin informasi di medsos tersebar di 37 kecamatan ini yang sangat luar biasa. Saya tunggu kritikan ke depan dan saya insya Allah mensupport apa yang menjadikan harapan dan keinginan warga masyarakat Kabupaten Bandung selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya informasi yang sangat penting kebutuhan dasar masyarakat kita. Insya Allah kita layani secara maksimal. Maka bisa dengan dasar tetap sehat bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.